Coba deh, lihat jempol kamu sekarang. Sadar nggak? Dia dari tadi gerak-gerak sendiri di layar itu. Sejam? 2 jam lalu? Nggak sadar kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kita semua ngalamin ini. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia gelap di balik kenapa jari kita ini kayak punya otak sendiri, nggak mau berhenti scroll. Gerakan itu swipe ke atas, swipe lagi, dan lagi. Kamu mungkin mikir, ya ini kan maunya gue. Tapi coba deh, jujur sama diri sendiri. Jempol kamu itu gerak tanpa disuruhkan. Ini tuh bukan pilihan, tapi sebuah kebiasaan yang, ya udah ditanam paksa ke otak kita. Emang sih rasanya alami banget, tapi itu bukan kamu yang sebenarnya. Kita ngerasa bebas banget milih mau nonton apa. Mau lihat ini mau lihat itu. Padahal sebenarnya kita ini cuma kayak boneka tali. Tahu kan? Yang talinya ditarik-tarik sama kode-kode rumit. Kita pikir kita yang nonton, padahal kitalah yang lagi ditonton. Dan yang mereka incar itu bukan uangmu, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal dari itu. Waktumu, fokusmu, dan kesadaranmu. Terus kenapa sih jerat ini bisa kuat banget? Jawabannya, ironisnya, ada di dalam kepala kita sendiri. Yap, di zat kimia otak kita. Biang keroknya itu hormon yang sering banget disalahpahami, namanya dopamin. Gini, banyak orang ngira dopamin itu hormon senang. Pas kita dapat sesuatu yang asik, dopamin keluar. Salah besar. Dopamin itu lebih ke hormon penasaran. Hormon yang bisikin, jangan-jangan abis ini ada yang lebih seru loh. Jadi, dopamin itu bukan hadiahnya, tapi janji kalau hadiahnya mungkin ada di scroll selanjutnya. Nah, janji inilah yang bikin kita ketagihan. Bukan buat nonton, tapi buat mencari. Prinsipnya itu sama persis kayak mesin slot di kasino. Atau buat yang lebih merakyat, ya kayak mancing ikan. Kita kan nggak pernah tahu kapan umpannya bakal disambar. Video selanjutnya bisa jadi resep masakan yang lagi viral, bisa jadi lawakan bapak-bapak yang garing tapi bikin ketawa, atau bisa juga ceramah yang ngena banget di hati. Justru karena nggak pastinya ini, otak kita jadi teriak-teriak terus. Ayo lagi, satu lagi, siapa tahu abis ini dapat yang jackpot. Jadi, coba deh resapi ini baik-baik. Otak kita itu sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama isi videonya. Mau video kucing atau video debat politik sama aja. Otak kita itu cuma kecanduan sama sensasi menjarinya. Kita pikir kita lagi santai, lagi healing, padahal kita lagi berjudi. Dan taruhannya bukan uang. Taruhannya itu jam, menit, dan detik dari hidup kita yang nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah bisa balik lagi. Oke, tadi kan kita udah bahas soal kelemahan dari dalam diri kita. Sekarang, mari kita lihat siapa sih dalang di luar sana yang dengan super cerdasnya memanfaatkan kelemahan ini. Karena ada yang ngawasin kamu. Di balik layar ponsel yang lagi kamu pegang itu, ada sesuatu yang nggak berhenti ngamatin kamu. Ini bukan orang ya, ini program komputer super canggih yang nggak pernah tidur, nggak pernah capek. Dan tujuannya cuma satu, mengenal kamu, bahkan lebih dalam daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Program ini, si algoritma ini, nyatet semuanya. Dia tahu konten apa yang bikin kamu marah-marah, dia tahu postingan mana yang bikin kamu iri sama teman yang lagi liburan atau tetangga yang baru beli mobil, dia tahu kapan kamu merasa kesepian di tengah malam. Bahkan, jeda sepersekian detik jempolmu berhenti di sebuah gambar, itu langsung dianalisis, dia suka ini. Setiap gerakanmu itu jadi data buat mereka, buat membedah isi hatimu. Jadi, inilah inti masalahnya. Algoritma itu sama sekali nggak peduli kamu bakal jadi lebih pintar atau jadi orang yang lebih baik. Misinya cuma satu, nahan kamu di aplikasi itu selama mungkin. Titik. Caranya, dia bakal kasih kamu video apa aja yang bikin emosimu naik turun. Kenapa? Karena emosi itu lem paling kuat buat nempelin mata kamu ke layar. Penjara digitalmu itu dibangun dari emosimu sendiri. Tapi, pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, kenapa ya kita takut banget buat berhenti? Apa sebetulnya yang lagi kita hindari? Kenapa setiap detik yang kosong, setiap momen hening, harus langsung diisi sama suara dan gambar dari HP? Jawabannya, jujur, agak menakutkan. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali kita benar-benar bengong sendirian tanpa megang HP. Pasti gelisah kan kalau lagi nunggu antrian di bank atau lagi di KRL tapi nggak ada yang dilihat. Kenapa coba? Karena di saat-saat hening itulah suara-suara di kepala kita mulai kedengeran. Suara soal tagihan yang mau jatuh tempo, soal masa depan anak-anak, soal penyesalan masa lalu. Nah, scrolling itu adalah obat bius paling gampang buat mematikan semua suara itu. Keheningan itu jadi musuh. Kenapa? Karena di sanalah pertanyaan-pertanyaan paling berat dalam hidup ini muncul. Sebenarnya tujuan hidup gue apa sih?
Kenapa ya gue kok ngerasa gini-gini aja nggak bahagia? Dulu cita-citaku apa ya? Udah tercapai belum? Dan akhirnya, kita lebih milih nonton video random orang joget daripada berhadapan langsung dengan kenyataan hidup kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, harga yang harus kita bayar. Ini bukan lagi ngomongin soal kuota internet yang boros atau data pribadi. Bukan. Ini tentang sesuatu yang setiap hari, tanpa kita sadari, diambil paksa dari kita. Sedikit demi sedikit. Coba kita hitung-hitungan kasar ya. Kalau kamu main handphone, katakanlah rata-rata 4 jam aja sehari, dalam setahun itu totalnya 1460 jam. 1460 jam. Coba bayangin, waktu sebanyak itu bisa dipakai buat apa? Bisa buat mulai usaha sampingan jualan online, bisa buat belajar skill baru, atau yang paling penting, bisa buat ngobrol beneran sama keluarga, ngajarin anak, dengerin cerita orang tua. Waktu itu hilang, hangus, dan gak akan pernah bisa diulang lagi. Ini kasarnya bisa dibilang kanibalisme modern, kanibalisme digital. Mereka, perusahaan-perusahaan teknologi itu, memakan asetmu yang paling berharga, yaitu waktu dan perhatianmu. Mereka mengubahnya jadi triliunan rupiah uang, sementara kamu cuma dapat hiburan sesaat. Mereka benar-benar memakan jatah hidupmu. Coba sekarang, berhenti sejenak dan renungkan. Dalam setahun terakhir, berapa banyak momen ketawa bareng anak atau pasangan yang hilang karena kita sibuk sama layar? Berapa banyak ide buat nambah penghasilan yang kelewat gitu aja? Semua itu kita tukar dengan apa? Dengan video orang asing pamer mobil baru atau joget-joget yang besok juga kita lupa? Kita menukar potensi terbaik hidup kita dengan hiburan receh. Oke, setelah semua ini kita bongkar, sekarang kamu ada di persimpangan jalan. Kamu udah tahu permainannya, kamu udah tahu aturannya. Sekarang, bola ada di tanganmu. Kamu punya kekuatan untuk memilih, mau lanjut jadi pemain yang dikendalikan, atau memilih untuk berhenti. Dan aku mau tanya serius, kamu masih di sini? Masih beneran nyimak dengan sadar? Atau tanganmu udah gatel, pikiranmu udah melayang, pengen cepet-cepet buka aplikasi lain? Inilah momennya, momen untuk memilih. Mau sadar dan bangun, atau lanjut tertidur lagi? Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa kok melawan, nggak perlu ribet. Setelah ini selesai, coba lakukan 3 hal super sederhana ini. Pertama, letakkan ponselmu. Kedua, tarik nafas yang dalam. Rasakan udaranya. Ketiga, lihat sekelilingmu. Sadari lagi kalau kamulah bosnya, bukan benda pipih bercahaya di tanganmu itu. Pemberontakan kecilmu dimulai dari satu tindakan sadar ini. Dan tolong, ingat ini baik-baik. Kamu nggak akan pernah bisa menang adu pinter lawan algoritma. Kamu nggak bisa ngakalin sistem yang dirancang oleh ribuan insinyur paling jenius di dunia. Satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan berhenti bermain. Letakkan ponselmu dan sambut kembali kehidupanmu yang sebenarnya. Kehidupan yang nyata.